Hari ini saya mau bahas tentang 3 hal yang menjadi topik yang lucu juga gitu ya, yaitu tentang daster, lalu tentang emosi. Jadi selama ini stigma kan bahwa perempuan itu lebih banyak emosional dibanding dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan ya. Barusan saya menyimak ada satu video di Mata Najwa ya, di Narasi TV. Mbak Najwa mengundang 4 orang laki-laki untuk diajak ngobrol tentang topik susahnya jadi perempuan. Ini topik yang sudah 2 kali ya, jadi ini part 2, dan kali ini panelis tamunya Mbak Najwa yang diundang ada 4 orang laki-laki. Ada Denny Sumargo, ada Bang Rocky Gerung, ada Onat, dan ada Mas Anang Hermansyah ya. Dan seru juga sih, cukup seru. Dan sebetulnya sayangnya sih sampai dengan terakhir saya belum dengar bagaimana pandangan Mbak Nana sendiri terkait dengan topik ini ya. Apakah Mbak Nana merasa susah nggak sih jadi perempuan? Lebih pada mengelaborasi pendapat-pendapat dari para laki-laki ini ya. Ya, banyak hal yang ingin saya ulas. Sesungguhnya saya ingin juga punya pendapat, saya ingin juga punya opini. Banyak banget, tapi saya ada catatan ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu sehari-hari, yang selama ini mungkin jadi pandangan umum kebanyakan masyarakat tentang perempuan itu sendiri, atau mungkin juga pandangan laki-laki terhadap perempuan. Ini kalau di acara ini ya, karena memang guestnya, tamunya laki-laki, dan hostnya nggak terlalu banyak memberikan opini, jadi ini adalah pendapat dari laki-laki tentang susahnya jadi perempuan dari sudut pandang mereka ya. Dan banyak banget yang bisa diolah, tapi hari ini saya mau bahas tentang 3 hal yang menjadi topik yang lucu juga gitu ya, yaitu tentang daster, perempuan dan daster ya. Ini dandan aja, dandan perempuan itu ya, itu yang dibahas, dan lucu juga gitu ya tentang itu. Dan karena menggelitik, jadi saya juga mau punya pendapat. Lalu tentang emosi. Jadi selama ini stigma kan bahwa perempuan itu lebih banyak emosional dibanding dengan laki-laki, berpikir dengan emosi dibanding dengan laki-laki yang lebih berpikir dengan logika. Itu kan suatu stigma ya, apakah memang benar atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih tidak cerdas dibanding laki-laki. Apa benar? Dan ada pendapat yang menarik dari Bang Rocky Gerung terkait dengan kecerdasan ini yang ingin saya konfirmasi ya. 3 hal ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat Anda yang mendengarkan. Pertama adalah saya mesti sampaikan ya, bahwa saya ingin mengulasnya itu lebih naik ya, lebih kepada hakikat, lalu ilmunya tuh gimana. Nggak cuma pendapat-pendapat yang berbasis opini pribadi saja ya, tetapi saya ingin membahas secara lebih mendalam tentang 3 hal yang receh ini ya, tentang daster gitu, tentang emosi, tentang kecerdasan ya. Nggak receh-receh juga sih, tapi ya itu hal-hal yang sehari-hari. Apakah memang benar demikian? Saya mencoba untuk mengelaborasi ya, mencoba untuk memberikan pandangan dengan dasar ilmu ya. Dalam Islam, ilmu itu banyak sumber ya, secara epistemologis banyak sumbernya, banyak banget. Nah, tetapi untuk diketahui ya, bahwa landasan ilmu yang pertama yang mencakup kepada satu kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah wahyu ya. Ilmu berlandaskan wahyu, atau ilmu berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam kitabullah. Itu adalah landasan ilmu yang pertama ya, jadi kebenaran absolut itu. Kemudian berikutnya ya, yang banyak tapi saya pakai 2 aja. Yang kedua adalah landasan ilmu berdasarkan dengan akal ya, berdasar dari akal, berdasarkan dari bagaimana seseorang itu berpikir ya, akal. Kemudian yang ketiga adalah empiri. Empiri berbasis pengalaman ya, pengetahuan berbasis pengalaman. Jadi ilmu dan pengetahuan itu didapatkan kurang lebih dari 3 cara.
dari 3 sumber. Yang pertama adalah sumber wahyu, kemudian dari akal manusia, dan yang ketiga adalah pengalaman manusia. Yang lain-lain banyak, tapi 3 itu aja ya kita pakai untuk membahas tentang susah nggak sih jadi perempuan ya itu. Bahasan tentang perempuan itu selalu menarik karena perempuan itu sendiri kan makhluk yang menarik ya. Makhluk yang diciptakan indah, makhluk yang memang diciptakan Allah untuk menjadi perhiasan dunia, makanya ya harus ditutup baik-baik ya. Karena perempuan itu kan memang perhiasan. Perhiasan itu kan nggak diumbar di etalase yang terbuka ya, harus ditutup rapat-rapat, diberikan etalase yang terkunci dengan berbagai layer kan begitu ya. Makanya itu keindahan dari aspek bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melindungi perempuan ya, mulai dari hal-hal yang sangat-sangat duniawi sifatnya ya, seperti bagaimana berbusana itu bahkan oleh Allah sendiri diatur sedemikian ketat ya. Seperti ini ya, kerudung ya, ulurkan kainmu sampai menutupi dada ya, karena memang perhiasan wanita yang harus ditutupi kan, perhiasan perempuan yang harus ditutupi. Kemudian aurat wanita itu adalah wajah dan pergelangan tangan kan itu, sehingga itulah yang boleh diekspos ya, selebihnya harus ditutup dengan baik. Kalau menggunakan busana juga jangan yang terlalu berlekuk-lekuk begitu ya, seperti itu. Lalu ya usahakan agar dada itu tertutup dengan kain ya, agar keindahan wanita yang ada di situ tidak terekspos ya, seperti itu. Jadi memang secara wahyu sudah jelas tidak bisa diganggu-gugat lagi dalam soal itu. Sehingga ya apabila kita memang menjadi wanita yang beriman dan menjaga ketakwaan kita, ya kita mesti mengikuti. Karena itu bukan sesuatu yang membatasi, bukan sesuatu yang menghasilkan katakanlah semacam pasung gitu ya, atau pembatasan bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya dan berikut keindahannya, bukan, tetapi itu betul-betul maknanya adalah untuk melindungi perempuan yang begitu indah ini ya, diciptakan oleh Allah sebagai sesuatu yang sangat indah ya, jadi memang harus dilindungi mestinya. Kebayangkan kalau kita punya perhiasan yang sangat indah itu, kita taruh di teras atau kita gembok di brankas, kan digembok di brankas ya. Maksud saya adalah kalau kita punya perhiasan yang berharga ya, itu kan pasti kita simpan baik-baik ya, kita tutup baik-baik, tidak diekspos begitu aja. Kalaupun kita ingin menunjukkan kepada orang lain ya, kita ingin menunjukkan kepada tamu atau apapun juga kan kita lindungi baik-baik. Bukan begitu aja kita kasih, kita taruh di atas meja begitu ya, tapi pasti perhiasan itu ditaruh di suatu tempat yang indah ya, ditutup dengan baik kan begitu. Begitulah Allah menjaga, melindungi keindahan perempuan ya, dengan perlindungan dalam bentuk aturan-aturan berbusana ya, dan aturan-aturan bersosialisasi. Itu harus dimaknai bahwa tidak susah kita untuk menjaga itu, tidak susah kita untuk menetapi itu. Lalu apa hubungannya nih dengan daster ya? Daster itu kan baju yang sangat populer, paling banyak dijual mungkin ya. Karena kalau kita masuk ke ITC atau kita masuk ke pasar atau kita bahkan masuk ke mall sekalipun kan kita mudah untuk menjumpai daster. Apalagi kalau ke ITC ya, daster banyak sekali, di pasar daster banyak sekali. Karena memang daster itu baju rumah yang sangat enak dipakai ya, walaupun mungkin secara relatif tidak terlalu enak dilihat ya mungkin, apalagi kalau sudah robek, sudah lusuh ya, seperti yang menjadi keberatannya Mas Anang di video itu ya, di videonya Mata Najwa itu kan ya, beliau sangat berkeberatan ya kalau daster yang dipakai udah 3 bulan 4 bulan, maksudnya apa tuh nggak ngerti ya, apakah daster harus diganti 4 bulan sekali atau gimana, atau daster yang dipakai terus-terusan misalnya begitu ya. Itu menurut Mas Anang itu nggak banget deh dipakai sama istri di rumah ya, tapi itu satu pendapat pribadi yang ya bisa kita cermati. Bagaimana tanggapan Dr. Tifa tentang penggunaan daster di rumah ya? Kalau saya sebetulnya begini ya, jadi ini empiri nih kali ini kalau kita bicara daster, kita bicara karena nggak ada dalil tentang daster di Kitabullah ya, di Al-Quran ya, kecuali kalau aturan menggunakan busana bagi seorang wanita ya, kalau dia keluar rumah dan kalau dia bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya kan itu.
Nah, kalau daster ya, kalau memang kategorinya itu bagaimana Wahyu berkata, ya daster bisa yang panjang, kemudian bisa yang lengannya panjang gitu ya. Kemudian kalau mau keluar rumah, misalnya buru-buru minyak goreng habis atau buru-buru beras habis, ya tinggal dikasih kerudung, langsung bisa pergi gitu ya. Lalu kalau ada tamu yang bukan murim, ya tinggal aja langsung pakai kerudung gitu ya, seperti itu. Itu kalau kita bisa bicara daster berbasis Wahyu ya. Tapi kalau ini persoalan daster yang katakanlah sehari-hari gitu ya. Selama ini kan memang daster itu identik dengan pakaian yang rumahan, yang lusuh, yang bikin mungkin wanita jadi nggak kelihatan charming gitu ya. Susah kan pakai daster terus menjaga kecharmingannya ya. Itu adalah satu hal yang buat banyak wanita tuh merasa merdeka banget ya kalau bisa pakai daster. Apalagi kalau wanita-wanita bekerja ya. Aduh, rasanya kalau udah seharian bahkan mungkin sampai malam pakai baju rapi yang mungkin indah dilihat tapi nggak enak dipakai ya, tapi karena karena harus berpenampilan seperti itu, maka ya harus dijaga seharian. Belum lagi harus menggunakan sepatu high heels atau pakai sepatu dan segala macam yang indah dilihat tapi nggak enak dipakai, sehingga ketika di rumah bayangan daster yang melambai-lambai dan adem dan udah lusuh itu nyaman sekali ya bagi sebagian wanita gitu ya. Nah, apakah itu kemudian disetujui oleh suaminya di rumah atau itu representasi dari sesuatu yang nggak enak dilihat, ya itu relatif ya. Karena sekali lagi sih saya pengen sampaikan juga ya kepada para wanita terkait dengan bagaimana Anda menjaga penampilan di rumah ya. Itu sangat sangat penting ya untuk dijadikan sebagai kesepakatan bersama dengan suami Anda ya, karena ini erat sekali kaitannya dengan empiri, dengan pengalaman ya. Ada seorang wanita yang dia merasa enjoy menggunakan daster sepanjang hari. Kebetulan mungkin beliau adalah ibu rumah tangga, sehingga baju kerjanya adalah daster ya, baju kerja di rumah adalah daster. Jangan dibilang ya ibu rumah tangga itu cuma enak-enakan, enggak lah ya, pekerjaannya banyak sekali dan bahkan nggak ada jam kerja ya, 24 jam kalau seorang ibu rumah tangga itu bekerja di rumah, dan baju kerjanya adalah daster ya. Ya itu karena apa kok dia suka? Karena mungkin secara empiri dia punya ibu yang juga senang menggunakan daster sebagai busana harian ya, sehingga dia mengikuti itu dan dia sendiri juga merasa nyaman dengan itu. Tapi kalau seandainya dia punya suami yang mungkin tidak terlalu nyaman melihat seorang wanita itu seharian itu pakai daster, apalagi nggak ganti-ganti ya. Kenapa? Karena dia punya empiri yang beda. Katakanlah dia berasal dari keluarga di mana ibunya mungkin juga kakak atau adik perempuannya itu dibiasakan untuk selalu berbaju rapi. Artinya baju rapi di sini adalah non daster ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah ya, dan itu menjadi suatu value keluarga, empiri yang dia pegang, sehingga ketika dia menikah dan ternyata istrinya itu memiliki value yang berbeda tentang daster, maka dia keberatan. Nah, ini sebaiknya disepakati ya. Jadi jangan kemudian mengambil ini menjadi suatu problem yang katakanlah pembatasan perempuan ya, mentang-mentang suaminya nggak suka dia pakai daster, lalu kemudian dia tidak boleh pakai daster. Ini sesuatu hal yang sangat mudah sekali didiskusikan, disepakati. Karena pada dasarnya kan kita menggunakan baju itu bukan hanya sekedar untuk diri sendiri ya, tetapi juga untuk orang lain. Dalam hal ini ya untuk menyenangkan hati suami. Apa salahnya sih kita tidak menggunakan sesuatu yang tidak dia sukai ya. Nah, nanti kontraprestasinya ya ada aja ya, kita bisa minta ya, misalnya kita nggak suka lihat suami bersarung pakai baju lusuh misalnya ya, kita juga bisa sampaikan itu, kita keberatan melihat dia menggunakan baju seadanya gitu. Kan jadi nggak lucu ya, dia melarang istrinya pakai daster tapi dia sendiri pakai baju lusuh, pakai baju robek-robek, kaosnya udah puluhan tahun udah robek-robek, ketiaknya udah kelihatan kemana-mana gitu kan ya. Itu hal-hal yang sebetulnya perlu disepakati. Jadi bukan kemudian melakukan semacam blaming ya kepada perempuan ya, mentang-mentang pakai daster lalu kemudian. Nah, dari sisi perempuan sendiri juga mestinya juga harus katakanlah ya jagalah keindahannya gitu ya. Jangan, kalau saya sih, kalau Anda memang mampu, Anda memang berkenan ya,
misalnya Anda hobi pakai daster, ya carilah daster yang bagus, carilah daster yang baik, yang tetap enak dilihat gitu loh. Walaupun pakai daster tapi tetap cantik, tetap menarik dilihat. Yang lihat kan bukan hanya suami, anak-anak Anda juga pasti senang kalau lihat ibunya di rumah itu tetap cantik gitu ya, walaupun hanya menggunakan daster misalnya. Dan juga jangan daster yang kemarin udah dipakai atau udah 3 hari dipakai masih dipakai lagi, karena masalahnya bukan soal bau ya, bukan soal nggak enak dilihat, tapi kan ada bakteri, ada kuman yang berasal dari keringat, yang berasal dari ya expose kita pakai itu kan banyak sekali bakteri yang sudah berkumpul di daster itu. Jadi ya mohon agar kalau misalnya pun suami mengizinkan Anda pakai daster, Anda suka pakai daster di rumah, ya gantilah daster itu setiap hari. Jangan daster udah dipakai tidur, udah gitu dipakai lagi buat kerja seharian, buat nyuci, buat macam-macam. Waduh, ya kan saya lebih concern kepada kumannya ya, lebih concern kepada kumannya. Jadi itu bisa sebaiknya dijaga baik-baik seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau dari sisi soal daster itu kajiannya adalah ya daster apapun itu sepanjang menjadi kesepakatan boleh ya, sepakat, suami nggak keberatan, anak-anak nggak keberatan, silakan Anda pakai daster. Tapi ingat bahwa kalau seandainya daster itu mau dipakai di luar, ya jaga baik-baik, jangan terus keluar begitu aja, ya tetap Anda menggunakan busana yang baik. Daster yang tangan panjang, kemudian atau ditutup dengan jaket yang tangan panjang, jangan lupa pakai kerudung. Dasternya juga jangan yang cuma semata kaki. Kalau dasternya semata kaki, Anda buru-buru mau beli bawang, ya pakai aja celana panjang untuk menutupi ya, sehingga tetap Anda kaki Anda tidak terekspos kayak gitu. Kan mudah toh, nggak susah kan begitu ya. Lalu kalau misalnya di rumah, seandainya Anda senang menggunakan daster, ya sampaikan kepada suami di rumah, saya senang pakai daster di rumah, boleh apa enggak ya. Lalu suami ya pasti maunya kan juga tetap jaga keindahannya. Jadi pakai daster yang baik, jangan yang robek-robek ya. Kalau robek nanti kalau kelihatan sampai ketiaknya kelihatan, sampai beranya kelihatan kan, nanti kasihan anak-anak yang lihat ya. Atau udah daster tapi udah sobeknya udah sampai ke paha misalnya, kan tidak bagus juga untuk menjadi pendidikan yang baik bagi anak-anak ya. Seperti itu. Sederhana kan, jadi nggak susah juga kan jadi perempuan hanya gara-gara daster gitu. Masa sampai berantem gara-gara daster ya. Toh juga banyak kok jenis-jenis baju rumah yang lain yang nggak daster gitu ya. Ada kok sekarang banyak tuh yang pair itu atas bawahnya sama dan cukup manis ya kalau dipakai di rumah sebagai pengganti daster dan indah gitu. Atau ada baju rumah yang lain yang non daster yang bisa dipakai juga ya. Karena intinya kan sebenarnya kita mencari keberkahan Allah ya kan, kita mencari nilai ibadah dalam setiap hal yang kita lakukan, daripada kita mati-matian mempertahankan daster sebagai baju rumah sementara ternyata suami nggak suka. Kenapa sih kita nggak beribadah aja ya? Coba tanyakan apa yang disukai sama suami, apa yang disukai sama anak-anak. Kalau lihat ibunya mereka di rumah itu, mereka tuh senang ibunya pakai apa sih gitu kan. Itu nilai ibadah dan Anda juga tidak kehilangan kenyamanannya. Kalau ditanya, Dr. Tifa senang di rumahnya gimana tuh? Kalau saya nggak suka pakai daster masalahnya. Saya, ibu saya, empiri saya ya, ibu saya senang menggunakan daster di rumah. Itu juga ada alasannya ya, karena ibu saya adalah seorang pekerja, beliau pegawai dan sangat sibuk ya. Banyak waktu, lebih banyak di kantor, lebih banyak di luar rumah, dengan berbagai macam organisasi juga yang diikuti sama beliau. Maka mungkin ya beliau merasa merdeka gitu ya, nyaman ketika sampai rumah. Dan di rumah juga kan nggak banyak waktu, itu beliau menggunakan daster, nyaman, lepas dari baju dinas, dari baju kerja gitu ya. Dan misalnya hari libur juga beliau lebih senang menggunakan daster ya. Itu beliau senang ya. Kalau saya ternyata nggak terlalu senang pakai daster. Saya orang yang cenderung senang dengan baju yang beda ya. Kalau saya lebih senang dengan baju yang lain, bukan daster ya. Saya senang rapi gitu ya. Dan di luar maupun di dalam rumah itu saya tetap rapi gitu. Saya senang dengan itu, dan itu ya nggak ada masalah gitu kan. Tidak atas permintaan siapapun ya, saya senang aja. Saya senang menjaga kerapian saya gitu di rumah maupun di luar rumah.
Rasanya kadang-kadang seperti nggak adil ya, kita sibuk dandan, saya sendiri gitu kan selalu menjaga tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan indah buat orang lain. Masa yang buat yang di rumah saya nggak dandan, saya nggak cantik gitu. Rasanya saya ngerasa kurang adil aja. Itu value saya ya. Itu value saya. Jadi selama ini memang betul ya, ada statement kalau nggak salah dari Mas Denny Sumargo tuh di narasi itu. Beliau katakan bahwa perempuan itu kalau dandan tuh sebenarnya buat dirinya sendiri kok, bukan buat orang lain ya. Betul ya. Itu ada aspek yang saya benarkan sebagai perempuan ya. Saya memang lebih senang menganggap diri saya kalau saya dandan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah itu, memang saya senang berdandan gitu. Saya senang rapi, saya senang terlihat baik, saya senang terlihat bagus, saya senang terlihat pantas ya. Dan itu saya terapkan, value itu saya terapkan baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Sehingga kalau di rumah ya saya nggak sembarangan, selalu tetap charming gitu. Dan yang kedua adalah aspek ibadah ya, saya ingin berbakti kepada yang di rumah ya. Masa cantiknya cuman kelihatan orang lain, sementara yang di rumah dapetnya yang amburadul. Rasanya saya tuh merasa kayak kurang adil. Saya merasa nggak adil gitu. Kan kita juga bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi di rumah ya, keluarga kita itu kan cuma sebentar. Masa yang sebentar kita kasih penampilan yang amburadul, sementara penampilan yang excellent kita berikan lebih banyak kepada orang lain ya. Itu aspek empiri saya, aspek akal saya itu ada di situ ya. Ya, kalau Anda setuju silahkan, kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa ya. Kita memang intinya ya saya ingin memberikan kepada Anda perspektif yang berbeda tentang bagaimana seorang wanita, saya sebagai wanita itu memilih untuk berbusana yang sebaiknya sesuai dengan wahyu ya, sesuai dengan keimanan saya, sesuai dengan akal saya, dan sesuai dengan empiri saya terkait dengan bagaimana saya berbusana di luar rumah maupun di dalam rumah. Diskusi berikutnya dalam panel tersebut ya, susahnya jadi perempuan yang dipandu sama Mbak Nana itu di narasi ya, di acaranya beliau ya, Anda bisa lihat di YouTube-nya ya. Itu terkait dengan wanita dan emosi. Selama ini katakanlah semacam pandangan general ya, pandangan umum masyarakat itu kan seakan-akan wanita itu berpikir dengan emosi, atau wanita bertindak itu dengan emosi, bukan dengan akal, bukan dengan rasio, bukan dengan logika. Apa benar seperti itu ya? Sebagian laki-laki mengatakan seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu lebih banyak berpikir dengan rasionya dia, dengan logikanya dia gitu. Itu apakah benar? Dan wanita lebih banyak menggunakan driving dia untuk melakukan apapun ya, untuk memutuskan apapun itu dengan emosi ya. Kalau melihat dari bagaimana struktur otak wanita bekerja, betul ya, artinya betul, dan itu tidak salah gitu loh. Itu tidak sesuatu yang negatif ya. Wanita lebih banyak berpikir dan kemudian melakukan tindakan, berkeputusan dan berkesimpulan itu dengan emosi, itu tidak selalu salah, dan bahkan dalam banyak hal itu menguntungkan. Kalau laki-laki lebih banyak berpikir, bertindak itu menggunakan logika, menggunakan rasionalitas dia, itu juga tidak selalu benar gitu ya, tidak selalu tepat, bukan benar, tidak selalu tepat. Wanita, kalau kita lihat ini tepat dan tidak tepat ya, bukan benar salah ya. Tepat dan tidak tepat, bukan benar dan salah ya. Jadi wanita, stigmanya ya, generalisasinya itu kalau dia bertindak, dia berpikir ya, dia melakukan segala sesuatu atau dia berkesimpulan itu lebih banyak menggunakan emosi ya. Tidak selalu tidak tepat. Tidak selalu tidak tepat. Bahkan dalam banyak hal keputusan berlandaskan emosi, tindakan berlandaskan emosi bagi seorang wanita itu menguntungkan ya, menguntungkan bagi dirinya maupun menguntungkan bagi banyak orang ya. Asas manfaat ya itu. Nah, kalau laki-laki stigma generalisasinya itu berpikir dengan rasio, berpikir dengan logika ya. Tidak selalu tepat ya, juga tidak selalu tidak tepat. Artinya sebagian atau mungkin sebagian atau sebagian besar barangkali ya membawa manfaat, sebagiannya lagi mungkin ketidaktepatan itu juga tidak membawa manfaat gitu ya. Jadi ini persoalan bagaimana struktur otak itu bekerja antara perempuan dan laki-laki itu memang berbeda ya.
Tapi adalah bahwa wanita itu tidak menggunakan logika atau tidak menggunakan rasio. Nah, itu yang salah ya. Itu yang salah. Di bawah emosinya itu ada logika, ada rasio. Apalagi wanita kebanyakan itu dikaruniai kemampuan untuk berpikir secara multitasking. Kemampuan wanita beda dengan laki-laki yang tidak mampu ya, sebagian besar ya, kebanyakan laki-laki itu tidak mampu berpikir secara multitasking ya. Mereka itu fokus, laki-laki itu fokus. Ada laki-laki yang multitasker, ada otaknya berpikir secara multitasker, ada, tapi sebagian kecil, sebagian besar adalah dia fokus pada satu hal gitu ya, pada satu waktu. Itu menguntungkan juga merugikan. Jadi ya makanya wanita dan laki-laki dan perempuan itu kan diciptakan berpasangan ya, karena untuk melengkapi satu sama lain. Nah, balik lagi ke soal emosi ya. Banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi oleh perempuan dalam masa hidupnya, mulai dari dia kecil, remaja, kemudian dewasa dia menjadi seorang ibu, atau kalau dia tidak menjadi seorang ibu, dia menjadi bagian dari anggota masyarakat itu, ternyata banyak dibutuhkan wanita yang berpikir, bertindak, dan berkeputusan menggunakan emosinya. Karena dengan dia berpikir dengan menggunakan emosinya, banyak hal-hal yang tidak terfikirkan oleh laki-laki gitu ya. Tidak terfikirkan oleh laki-laki tapi mampu difikirkan oleh wanita karena menggunakan emosinya. Tapi jangan salah, emosi itu tidak kemudian menafikan atau menihilkan rasio dan logika dari perempuan ya. Nah, tinggalkan sekarang rasio dan logika dari perempuan itu sebaiknya memang diasah juga. Jadi dari sejak kecil pun ya, itu nurturing, parenting dari orang tua. Dan lebih dari itu adalah contoh dari orang tua dalam hal ini oleh ibunya, bahwa di atas dari emosi ya, lebih dari itu maka perempuan juga sebaiknya terampil menggunakan rasio dan logikanya ya, sehingga dan dengan kemampuan multitasking maka lengkaplah sudah perempuan ya, emosinya juga kecerdasan emosinya bagus, logika rasionya bagus ya, rasionalitasnya bagus ya, dan dia multitasking. Wah, itu udah menjadi makhluk tak terkalahkan itu kan. Nah, kalau di sisi yang laki-laki ya, emosinya tidak diasah ya. Kalau emosinya tidak diasah maka dia hanya menggunakan rasio, menggunakan logikanya saja ya, miskin emosi dalam bertindak, dalam berkeputusan gitu. Yaitu nanti akan banyak keputusan-keputusan yang tidak komprehensif. Apalagi laki-laki sebagian besar tidak bisa menggunakan otaknya secara multitasking. Jadi kalau diadu ya kalah kan laki-laki. Wanita masih bisa punya rasio, punya logika yang bagus ya, asalkan diasah ya, asalkan dibuat menjadi satu keterampilan yang bagus. Itu luar biasa itu. Seorang wanita yang mampu menggunakan empat kelebihannya dia dibandingkan dengan laki-laki. Jadi tidak tepat ya pendapat bahwa perempuan itu selalu emosional. Ini masalahnya kan karena nurturingnya, karena pengasuhan, pola pengasuhan, mungkin contoh teladan yang diberikan oleh keluarganya di masa lalu itu tidak cukup ya memberikan satu keterampilan bagaimana berpikir dengan menggunakan rasio dan logika pada perempuan, sehingga banyak perempuan yang memang menggunakan emosinya aja nih untuk bertindak, untuk berkeputusan. Nah, ini memang yang menjadi underline, yang menjadi catatan penting adalah bagaimana seorang wanita itu juga diajarkan, dididik ya, untuk baik dalam menggunakan rasio dan logikanya dalam melakukan berbagai macam tindakan dan keputusan. Alangkah luar biasanya wanita yang mampu sampai di level demikian. Kemudian ini pendapat yang diskusi tentang kecerdasan perempuan ya. Susah nggak sih jadi perempuan karena katanya perempuan itu lebih kurang cerdas dibanding laki-laki. Apa benar begitu? Kecerdasan itu sebenarnya non-gender ya. Kecerdasan itu non-gender. Ada satu panelis yang mengatakan bahwa kecerdasan itu diperoleh dari ibu ya. Kecerdasan itu diperoleh dari genetik ibunya. Itu saya konfirmasi dulu ya, bahwa sebenarnya itu ada katakanlah ada pendapat yang demikian ya, tetapi saya mau sampaikan dari aspek ilmu saya ya, nutritional neuroscience ya. Jadi kecerdasan itu kalau kita bicara dari sisi genetik ya 20-40% saja genetik murni, artinya trait genetik, jadi kecerdasan yang diturunkan.
Dan kecerdasan itu tidak dibawa oleh kromosom X maupun Y ya, tapi kecerdasan itu ada pada basis DNA. Jadi artinya bisa diperoleh dari ayahnya maupun diperoleh dari ibunya. Bisa blend ya, bisa blend. Jadi dibawa sama ayahnya maupun sama ibunya. Karena kalau kita bicara apakah kecerdasan itu dibawa sama kromosom X ya, kalau itu iya, artinya argumentasi itu iya berbasis pada science base gitu, maka dua-duanya kan ada kromosom X-nya ya. Ayah itu punya kromosom X ya, laki-laki itu kromosomnya XY, kalau perempuan XX ya. Jadi ada 3 X yang ada di dalam satu individu kan, dari orang tuanya. Dari ibunya dia dapat XX, dari ayahnya dia dapat X1 ya, dan Y1 ya, kalau dia jadi laki-laki gitu loh. Kalau argumentasinya adalah bahwa kecerdasan itu dibawa oleh kromosom ya, tapi ternyata ada argumentasi science base lain yang jauh lebih kuat ya, bahwa kalau kita bicara trait genetik ya, kecerdasan itu dibawa oleh DNA, artinya berarti ada di seluruh sel tubuh ya. Khusus ya kalau kita bicara kecerdasan itu ada di otak, tapi tuh sel tubuh secara keseluruhan juga mengandung kecerdasan, DNA kecerdasan juga. Dan itu 20-40%. Ya, kontribusi trait genetik itu 20-40%. Kalau misalnya ada seorang anak yang ayahnya dikaruniai tidak cerdas dan ibunya dikaruniai tidak cerdas, maka genetik akan mengatakan bahwa 20-40% kemungkinan anak ini tidak cerdas juga ya. Ya seperti itu. Potensiasinya seperti itu. Nah, di luar itu 60-80% kontribusinya epigenetik sifatnya. Epigenetik ya, 60-80% itu epigenetik. Epigenetik itu apa? Itu adalah kontribusi dari berbagai macam faktor di luar DNA yang memengaruhi kecerdasan seseorang. Nomor 1 adalah faktor nutrisi yang tidak hanya dimakan oleh ibunya selama dalam kandungan, juga dimakan oleh ayahnya. Nutrisi apa yang dimakan oleh ibunya dan dimakan oleh ayahnya? Karena seorang anak itu kan berasal dari sperma ayahnya dan berasal dari ovum ibunya. Jadi bukan hanya melulu berdasarkan dari nutrisi yang dimakan oleh, yang dikonsumsi oleh ibunya loh, kecerdasan itu ya, jangan salah. Karena seorang individu, bayi, janin yang ada di kandungan ibunya 9 bulan 10 hari, nutrisinya itu tidak kontributif hanya pada waktu dia dikandung oleh ibunya 9 bulan 10 hari, tapi dia dari modalitas paling awalnya adalah bagaimana nutrisi itu dimakan oleh seorang laki-laki, oleh calon bapaknya, yang kemudian menghasilkan sperma yang bagus dan hormon reproduksi yang bagus, yang memungkinkan seorang ayah ini bisa membuahi dan menghasilkan sperma yang dengan kualitas yang bagus untuk calon janinnya, untuk calon bayinya. Begitu juga dengan ibunya. Memang ada ovum, tetapi pemasakan dari ovum itu sendiri, pematangan dari ovum itu sendiri, dan kemudian juga hormon-hormon reproduksi yang memengaruhinya itu, ya, itu dipengaruhi oleh nutrisi yang dimakan oleh ibunya jauh sebelum dia mengandung, ya. Ovumnya atau sel telurnya dibuahi oleh sperma dari suaminya dan menghasilkan janin yang dikandung 9-10 hari. Ya, itu faktor epigenetik. Faktor epigenetik yang lain ya, selain dari nutrisi banyak sekali kontribusinya. Dan nanti nutrisi pada waktu pasca lahir ya. Pada waktu pasca lahir, bayi manusia itu bayi yang termasuk tidak sempurna ya ketika dilahirkan. Beda dengan bayi makhluk yang lain, beda dengan hewan-hewan yang rata-rata otaknya sudah matang di otaknya dia ya, misalnya otak kuda. Sehingga ketika misalnya bayi kuda janinnya itu dilahirkan oleh ibunya, dia beberapa saat kemudian dia udah langsung bisa berdiri. Kalau anak manusia, bayi manusia itu kan butuh waktu setahun lebih untuk bisa berdiri ya, hanya untuk berdiri, karena pemasakan atau kematangan otak itu terjadi lebih banyak di luar kandungan. Nah, itu juga nanti kontribusi nutrisi dari ibunya pada saat menyusui, fase menyusui selama 2 tahun ya, selama 24 bulan menyusui, itu akan memberikan kontribusi yang besar sekali kepada kecerdasan seorang anak, apakah dia perempuan atau laki-laki. Lalu berikutnya juga nutrisi yang diberikan setelah dia mulai makan ya, di luar dari ASI yang diberikan ibunya, dan itu yang sangat memberikan pengaruh kepada kecerdasan seorang individu, terlepas dari apakah dia laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah faktor nurturing, faktor
bagaimana stimulasi dari lingkungan, pengasuhan, kemudian pendidikan, kemudian stimulasi lingkungan, maupun berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi, itu yang kemudian akan membuat seiring sejalan tumbuh dan kembang seorang individu, dia akan menghasilkan suatu kecerdasan tertentu, level kecerdasan tertentu. Dan itu terjadi pada masa tumbuh kembang dia, ya. Masa tumbuh kembang pertama sampai 5 tahun, kemudian masa tumbuh kembang kedua antara 5 sampai 12 tahun. Dan karena ada faktor neuroplastisitas, jadi otak ini mampu terus berkembang selama hidup, selama modalitas itu dimiliki, itu bahkan sampai seumur hidup, ya. Artinya kecerdasan itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan nutrisi, dengan stimulasi lingkungan sampai kapan-kapan, dan itu ternyata non-gender, tidak dipengaruhi oleh laki-laki maupun apakah dia perempuan, ya. Jadi balik lagi, kecerdasan itu sifatnya lebih ke arah epigenetik, sebagian besar lebih ke arah epigenetik. Jadi no worries, ya. Misalnya seorang anak gitu, ya, ibunya mungkin nggak cerdas, ayahnya cerdas, dia karena ada stigma yang mengatakan bahwa seorang ibu yang tidak cerdas akan menurunkan generasi yang tidak cerdas. Jangan, ya, karena masih ada epigenetik 60-80% mempengaruhi. Dan kalau misalnya ada seorang ibu yang cerdas, anaknya ternyata nggak cerdas, kok bisa gitu kan? Katanya dari ibunya. Ya karena bagaimana nutrisinya, bagaimana nurturingnya, bagaimana stimulasi dari lingkungannya, bagaimana pendidikannya, itu jauh lebih bermakna dibanding sekedar trait. Nah, ternyata kan tidak betul itu, ya. Karena ternyata kecerdasan itu tidak diturunkan secara demikian, ya, hanya dari seorang ibu, tapi dari keduanya, dari ayahnya juga dari ibunya. Dan lebih penting dari itu adalah faktor-faktor epigenetiknya, nutrisinya, kemudian pola asuh dan lingkungan untuk memengaruhi kecerdasan seseorang.